namaku Alia. Beberapa bulan lalu, aku pindah ke rumah tua warisan dari nenekku di Panaungan. Sebuah desa kecil di dataran tinggi yang tenang. Mungkin terlalu tenang. Rumah itu berdiri di tengah kebun kopi yang sudah tak terurus, dan sejak awal aku merasa ada yang aneh. Tapi aku pikir itu cuma sugesti. Rumah tua memang punya suasana yang tidak biasa. Di malam pertama, aku mendengar suara aneh dari atas. Suara lantai kayu yang berderak, pelan, seperti ada yang berjalan. Aku pikir itu tikus besar atau kucing liar, jadi aku abaikan. Tapi keesokan harinya, suara itu muncul lagi. Dan lagi. Selalu pada jam yang sama, 12.17 dini hari, seolah-olah ada seseorang yang bangun, berjalan sebentar, lalu diam. Aku mencoba naik ke loteng, tapi tidak ada tangga. Atap rumah ini model lama, dan lotengnya hanya bisa diakses lewat tangga gantung yang ditarik dari langit-langit. Aku cari saklarnya, tidak ada. Kunci pun tidak kutemukan. Hari-hari berlalu. Suara itu semakin sering muncul. Kadang terdengar seperti sesuatu yang digeser, kadang seperti langkah kaki berlari kecil. Dan yang paling membuat bulu kuduku berdiri, kadang terdengar suara napas, lirih, panjang, seolah ada seseorang yang duduk di atas dan mendengarku dari atas langit-langit. Aku mulai menyalakan perekam suara dari handphone dan meletakkannya di ruang tengah sebelum tidur. Esok paginya, aku dengar rekamannya. Awalnya sunyi, lalu pada jam 12.17 terdengar suara langkah pelan, diikuti bisikan, "Ali, Aku kaget bukan main. Aku tinggal sendiri, tidak ada tetangga dekat. Siapa yang tahu namaku? Aku cari tahu soal rumah ini. Aku tanya ke tetangga yang paling tua, Bu Umi, yang tinggal agak jauh. Dia hanya menatapku lama, lalu berkata, "Rumah itu pernah kosong lama, Nak. Tapi dulu, nenekmu pernah tinggal di sana bersama seorang anak. Tapi anak itu tidak pernah keluar rumah. Kami pikir mungkin sakit, atau ya, entahlah." Aku pulang membawa banyak pertanyaan. Di malam ke-14, aku menemukan sebuah kotak tua di belakang lemari. Isinya surat-surat lama, foto hitam putih, dan sebuah buku catatan. Tulisannya tulisan nenekku. Di situ tertulis, "Anak itu tidak boleh keluar. Dia memanggil sesuatu dari tempat gelap. Sudah 3 malam ini dia bicara sendiri. Aku dengar suara lain ikut menjawab. Aku sudah panggil dukun, tapi dukun pun lari." Di halaman belakang buku itu ada satu kalimat ditulis berkali-kali. "Dia belum pergi, dia menunggu pembuka pintu." Aku tak bisa tidur malam itu. Dan seperti biasa, jam 12.17 suara itu kembali datang. Tapi kali ini berbeda. Kali ini aku mendengar langkah turun dari langit-langit. Lalu suara seperti kuku yang menggores tembok. Paginya, aku menemukan goresan panjang di dinding dekat ruang tengah. 3 garis, seperti dicakar. Dan di bawahnya, ada tulisan samar, "Buka pintunya." Aku berusaha tetap waras. Aku cari kunci. Kubongkar seluruh rumah. Sampai akhirnya, aku menemukan celah di belakang lukisan tua di ruang makan. Ada lubang rahasia, dan di dalamnya sebuah kunci besi tua. Bentuknya seperti kunci gudang. Malam itu, aku putuskan untuk membuka loteng. Aku dorong kursi, kaitkan kunci di panel langit-langit, dan tangga kayu tua itu turun perlahan, berderit. Udara dingin menyambutku saat aku naik. Ruang lotengnya gelap dan penuh debu. Ada bau besi karat dan sesuatu yang lebih busuk. Bangkai. Aku nyalakan senter. Di pojok ruangan ada boneka-boneka tua, sebagian tanpa mata. Di dinding ada coretan-coretan, gambar anak kecil, tapi semuanya menjerit, matanya besar, mulut menganga.
Lalu aku lihat sesuatu di ujung ruangan. Tumpukan kain lusuh dan tulang. Kerangka. Kecil. Seperti anak-anak, aku mundur. Tapi suara pintu loteng menutup sendiri di belakangku. Dan dari kegelapan, aku dengar suara napas. Tepat di belakangku. Pelan, tapi jelas. "Hai, kamu akhirnya datang?" Tanganku gemetar. Aku tak bisa bergerak. Suara itu mendekat. Dan lalu, gelap. Aku terbangun di ruang tamu, sendiri, tidak tahu bagaimana aku sampai di bawah, tapi tanganku berdarah. Di telapak tangan, ada ukiran simbol aneh seperti digores dengan kuku, dan di tangga yang tadi kupakai, ada jejak kaki kecil, tapi bukan kaki manusia. Kakinya panjang, jari-jarinya seperti cakar. Aku coba pergi dari rumah itu. Tapi mobilku tak mau hidup. Jalan keluar berkabut. Ponsel tak ada sinyal. Dan malam pun datang lagi. Pukul 2.17 dini hari, aku duduk di sudut kamar, memegang lilin, dan dari atas, suara itu kembali terdengar. Langkah pelan, lalu ketukan. Tepat di atas kepalaku. 3 kali. Tok, tok, tok. Buka lagi, Alia. Aku belum bisa keluar dari rumah ini. Dan jika kamu mendengar cerita ini, jangan pernah buka loteng rumah warisanmu.